Ini adalah sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang pemuda perantauan di kamar kos 404. Begini cerita selengkapnya. Terminal bus masih ramai meski malam mulai larut. Klakson kendaraan, suara tawar-menawar pedagang asongan, dan langkah-langkah tergesa orang-orang yang ingin segera pulang terdengar bersahutan. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda turun dari bus dengan membawa sebuah tas ransel besar. Namanya Faris. Mahasiswa baru yang datang ke kota ini untuk melanjutkan kuliah. Ia menarik napas dalam, menghapus rasa lelah yang menjalari tubuhnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kampung halaman, Faris segera memesan ojek daring dan menunjukkan alamat kos yang telah ia dapatkan dari internet. Kos itu murah, sangat murah untuk ukuran kota besar, bahkan lokasinya cukup strategis. Hanya beberapa menit dari kampusnya. Sesampainya di gang kecil yang sepi, ojek berhenti. "Kosnya di ujung sana, Mas. Saya nggak bisa masuk," kata si pengemudi. Faris menoleh ke arah yang ditunjuk. Jalan setapak kecil membelah rumah-rumah tua dengan pagar tinggi, gelap tanpa penerangan. Faris menelan ludah, lalu berjalan memasuki gang sempit itu. Hanya ada suara gesekan sandal dan desiran angin. Saat ia sampai di depan bangunan kos, sebuah rumah tua berlantai 2 dengan cat mengelupas dan halaman berantakan, ada seorang wanita tua berdiri di beranda. "Kamu Faris?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu," jawab Faris ragu. "Masuklah. Kamar nomor 4 di lantai atas, di ujung lorong." Tanpa basa-basi, wanita itu menyerahkan kunci dan berbalik masuk ke dalam rumahnya yang berada di depan kos. Tidak ada kata selamat datang, tidak ada penjelasan lain. Faris hanya bisa mengangguk dan naik ke lantai atas. Begitu membuka pintu kamarnya, bau lembab langsung menyergap hidungnya. Kamar itu kecil, hanya berisi kasur tipis, meja belajar tua, dan lemari kayu yang sudah reyot. Ada kamar mandi dalam, tapi dindingnya berlumut dan terlihat jarang dipakai. Faris tidak peduli. Baginya ini lebih dari cukup. Ia menaruh tas, mengganti baju, lalu langsung merebahkan diri di kasur yang berbunyi berderit. Namun, belum sempat ia memejamkan mata, sebuah suara lirih terdengar dari dalam kamar mandi. Krik. Pintu kamar mandi terbuka sendiri dengan sangat lambat. Faris sontak duduk dan menatap pintu yang kini terbuka lebar. Ia mengernyit. Merasa mungkin engsel pintunya rusak atau tertiup angin. Ia bangkit, menutup kembali pintu itu, dan menguncinya. Namun saat ia kembali ke kasur dan hendak memejamkan mata, krik, pintu itu kembali terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Faris mulai berkenalan dengan penghuni kos lain. Salah satunya adalah Reza, mahasiswa tingkat akhir yang terlihat pendiam dan jarang keluar kamar. Namun setiap malam, kejadian aneh terus berulang. Pintu kamar mandi selalu terbuka sendiri, dan kini ditambah suara langkah kaki di atap. Seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas kamarnya. Faris mencoba mengabaikannya, tetapi suatu malam, ia terbangun karena mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Bisikan. "Faris." Suara itu lirih, terdengar dari sudut kamarnya yang gelap. "Faris, tolong." Faris langsung menyalakan lampu dan menatap sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya halusinasi. Namun keesokan paginya saat ia bercermin, ada bekas goresan merah di lehernya. Faris mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kos ini. Ia bertanya pada Reza. Tetapi pemuda itu hanya berkata, "Kalau ada yang manggil malam-malam, jangan jawab." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Faris meremang. Karena penasaran, ia mulai mencari informasi dari warga sekitar. Dari seorang pemilik warung kopi di dekat kos, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. "Dulu ada mahasiswi yang tinggal di kamarmu," kata si pemilik warung. "Namanya Dina. Dia ditemukan gantung diri di kamar mandi." Faris merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Orang-orang bilang dia bunuh diri karena tekanan kuliah, tapi ada juga yang bilang
dia sebenarnya dibunuh. Sejak malam itu gangguan semakin menjadi. Faris mulai melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok kamarnya. Setiap kali ia mencoba mengabaikan, sosok itu semakin mendekat. Reza, yang tadinya diam, tiba-tiba berubah menjadi lebih tertutup dan sering mengurung diri di kamar. Sampai suatu malam, ia menghilang. Bu Rina, pemilik kos, hanya mengatakan bahwa Reza pergi tanpa pamit. Namun, Faris menemukan sesuatu yang lain. Di dalam kamar Reza ada kertas lusuh bertuliskan darah. Aku tahu siapa yang membunuh Dina. Faris akhirnya mendesak Bu Rina untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan wajah ketakutan, wanita tua itu mengaku bahwa kematian Dina bukan bunuh diri. Dina dibunuh oleh seseorang yang dulu tinggal di kos ini, tetapi kasus itu ditutup karena kurang bukti. Sejak saat itu, arwah Dina tidak tenang dan terus menghantui kamar nomor 4. Faris memutuskan untuk pindah dari kos itu. Ia mengemasi barangnya dan bersiap pergi malam itu juga. Namun, saat hendak keluar dari kamar, lampu mati, ruangan menjadi gelap total. Lalu terdengar suara bisikan yang semakin jelas. "Jangan pergi, tolong aku." Faris berlari ke pintu, tetapi mendadak terkunci sendiri. Ia menoleh ke belakang dan melihat Dina. Mata Dina kosong, tubuhnya menggantung, dan tangan pucatnya meraih ke arahnya. "Tolong aku, Faris." Faris menjerit dan memukul pintu sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, ia langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Esoknya, polisi menemukan mayat Reza di belakang kos, dalam keadaan mengenaskan. Di dinding kamar Reza ada tulisan terakhir, "Pembunuhnya masih di luar sana." Kos 404 akhirnya ditutup. Faris pindah ke tempat lain dan mencoba melupakan semuanya. Namun setiap malam ia masih bermimpi tentang Dina yang berdiri di pojok kamarnya tersenyum dan berkata, "Mereka masih ada di luar sana." Malam pertama di kos barunya, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang dulu sering menyelimuti kamarnya di kos 404. Di dalam cermin kamar mandi, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat ia mencuci muka dan mengangkat wajahnya, bayangan di belakangnya tampak lebih gelap dari seharusnya. Lalu sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Kamu pikir bisa kabur?" Faris membalikkan badan dengan napas memburu. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat ia menatap kembali cermin itu, bayangan itu masih ada. Beberapa hari kemudian, polisi menghubungi Faris. Mayat Reza yang ditemukan di belakang kos dalam kondisi mengenaskan masih meninggalkan banyak pertanyaan. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan. Polisi menemukan sebuah rekaman suara di ponsel Reza yang sengaja disembunyikan. Rekaman itu dikunci dengan kode sandi, tetapi setelah beberapa kali mencoba, polisi akhirnya bisa membukanya. Suara pertama dalam rekaman itu terdengar seperti Reza, berbicara dengan napas terburu. "Aku tahu semuanya. Dina tidak bunuh diri. Dia dibunuh." Kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. "Jika aku tidak bertahan malam ini, tolong sebarkan rekaman ini." Suara napas Reza semakin panik. Lalu terdengar suara lain. Suara itu terdengar seperti seorang wanita menangis, tetapi suaranya berubah menjadi tawa mengerikan dalam hitungan detik. "Kenapa kamu masih di sini, Reza?" Di detik terakhir ada suara benda jatuh. Lalu hening. Setelah itu, hanya ada suara berat seseorang yang bernapas di rekaman. Tetapi Reza sudah tidak mungkin bernapas saat rekaman ini dibuat. Faris tidak bisa tinggal diam. Ia kembali ke kos 404 meskipun semua orang sudah memperingatkannya untuk tidak kembali. Bangunan itu kini kosong dan tak berpenghuni. Polisi sudah menutup tempat itu, tetapi Faris menyelinap masuk melalui pintu belakang. Setiap sudut kos terasa lebih dingin dari biasanya. Ia naik ke lantai atas, menuju kamarnya yang dulu. Begitu ia membuka pintu, sebuah catatan tua tergeletak di lantai. Di dalamnya tertulis, "Aku tahu siapa yang membunuh Dina,
dan aku tahu mereka masih ada di luar sana. Aku harus bertahan, tapi aku tidak yakin bisa. Tangan Faris bergetar, lalu dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. Saat ia menoleh, Bu Rina berdiri di ambang pintu dengan ekspresi kosong. "Kamu harus pergi, Faris," katanya dengan suara parau, "sebelum dia mengambilmu juga." Faris menatap mata wanita itu, mata yang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Bu Rina bukan hanya menyembunyikan kejadian masa lalu, dia mungkin tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Faris menggenggam catatan lusuh yang baru saja ditemukannya. Catatan terakhir Reza sebelum ia menghilang. "Bu, siapa yang membunuh Dina?" tanya Faris dengan suara rendah. Bu Rina tidak menjawab. Matanya bergerak gelisah, lalu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Aku sudah memperingatkan kalian semua." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi yang dulu selalu terbuka sendiri, kini tertutup dengan keras seolah sesuatu di dalamnya marah. "Bukakan pintu itu!" Suara perempuan menjerit dari dalam. Faris langsung mundur, sementara Bu Rina mulai bergetar hebat. "Dia sudah tahu kamu di sini," bisik Bu Rina dengan tatapan kosong. "Dia akan menjemputmu." Pintu kamar mandi mulai bergetar hebat, seolah ada yang menggedor dari dalam. "Tolong, keluarkan aku." Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia. Ada nada putus asa, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang terdengar tidak alami. Faris menelan ludah, lalu menatap Bu Rina. "Siapa yang ada di dalam, Bu?" Bu Rina menggeleng cepat. "Jangan dengarkan dia, jangan buka pintunya." Namun suara di dalam kamar mandi semakin keras. Tangisan berubah menjadi tawa histeris yang menusuk telinga. "Kau mau menolongku, Faris?" Faris mundur, tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka sendiri. Di dalamnya, kegelapan pekat menelan seluruh ruangan. Tidak ada dinding, tidak ada lantai. Hanya kehampaan hitam yang berputar seperti pusaran neraka. Lalu, sepasang tangan pucat muncul dari dalam kegelapan, merayap keluar perlahan-lahan. Sosok itu muncul. Sosok perempuan berambut panjang dengan mata kosong, bibir membiru, dan tubuh tergantung. "Dina, kau menemukan aku, Faris." Perlahan, sosok itu mendekat dengan gerakan aneh, seperti tidak berjalan, tetapi melayang dengan tubuh yang menggantung. Faris membeku. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sudut matanya, ia melihat Bu Rina jatuh berlutut, menangis ketakutan. "Maafkan aku, Dina. Maafkan aku." Dina menoleh ke arah Bu Rina. Lalu, wajahnya berubah mengerikan. Mulutnya terbuka lebih lebar dari seharusnya. Mata hitamnya bersinar dengan kebencian. "Kau yang membunuhku." Bu Rina menjerit. Tangan Dina meraih leher wanita tua itu dan mencengkeramnya erat. Faris melihat Bu Rina terangkat ke udara. Matanya membelalak sementara tubuhnya kejang-kejang. Cerak! Suara tulang patah terdengar. Bu Rina terjatuh ke lantai, mati dalam posisi mata terbuka lebar. Ekspresi ketakutan masih terpampang di wajahnya. Dina menoleh ke arah Faris. "Kau selanjutnya, Faris." Faris tidak bisa bergerak. Dingin menusuk tulangnya, sementara Dina semakin mendekat. Tubuhnya masih menggantung, tetapi kini terbalik, seperti seseorang yang sedang jatuh dari ketinggian. "Aku tidak bunuh diri, Faris. Seseorang mendorongku." Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang membunuhmu?" Dina menyeringai. Dia masih di luar sana. Lalu sesuatu menarik Faris. Bayangan hitam dari dalam kamar mandi mulai menyelimuti kakinya, menyeretnya perlahan ke dalam kegelapan. Faris menjerit. Ia mencoba meraih sesuatu, tetapi tangannya hanya menggenggam udara. Sebelum segalanya menjadi gelap, ia melihat sesuatu yang lain. Di dalam pusaran kegelapan itu,
Ada banyak wajah-wajah lain, wajah orang-orang yang sudah lama hilang. Mereka yang dulu pernah menghuni kos 404. Mereka menjerit tanpa suara. Wajah mereka dipenuhi teror yang tak terlukiskan. Lalu segalanya menjadi gelap. Faris terbangun dengan napas tersengal. Ia tidak lagi di dalam kos 404. Ia berada di sebuah kamar rumah sakit. Seorang dokter menatapnya dengan ekspresi khawatir. Anda mengalami trauma berat, Mas Faris. Anda ditemukan pingsan di jalan belakang kos yang sudah lama ditutup itu. Faris berusaha mengingat. Semua masih terasa kabur. Bu Rina, apakah dia... Dokter itu menatapnya dengan aneh. Bu Rina sudah meninggal sejak 5 tahun lalu, Mas. Jantung Faris mencelos. Tidak mungkin, aku baru saja bertemu dengannya tadi malam. Dokter itu menggeleng. Bu Rina tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kos 445 tahun lalu. Faris merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Semua yang ia alami. Lalu ponselnya bergetar. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat. Kau seharusnya tidak kembali, Faris. Tangannya gemetar. Perlahan, ia menoleh ke cermin di samping ranjang rumah sakitnya. Dari pantulan cermin itu, Dina masih ada di sana. Ia tersenyum. Faris mencoba meninggalkan semua kejadian ini, tetapi setiap malam, Dina tetap datang dalam mimpinya. Mimpi yang selalu sama. Pintu kamar mandi yang terbuka sendiri. Suara bisikan dari sudut ruangan. Bayangan seseorang yang berdiri di belakang cermin. Dan pada akhirnya, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Aku masih di sini, Faris. Faris menatap layar ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal itu terus berkedip. Kau seharusnya tidak kembali, Faris. Jantungnya berdebar kencang. Ia menelan ludah, berusaha berpikir jernih. Di cermin rumah sakit, ia masih bisa melihat sosok Dina berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan senyum kosong. Tapi kali ini, Dina tidak lagi terlihat menyeramkan. Tatapannya lebih seperti seseorang yang meminta pertolongan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bisik Faris. Saat itulah, sesuatu muncul di kepalanya. Sebuah ingatan kabur. Malam sebelum ia pingsan di belakang kos 404. Ia sempat melihat sesuatu di dalam pusaran kegelapan yang muncul di kamar mandi. Wajah-wajah lain, mereka bukan hanya korban. Mereka bukan hanya hantu. Mereka semua adalah tumbal. Setelah keluar dari rumah sakit, Faris tidak bisa tinggal diam. Ia harus kembali ke kos 404. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang pemilik asli kos itu sebelum Bu Rina mengelolanya. Dari arsip lama dan wawancara dengan beberapa warga sekitar, ia menemukan fakta mengejutkan. Kos 404 bukan kos biasa, tetapi sebuah rumah besar milik Pak Wirya, seorang saudagar kaya yang misterius. Setelah Pak Wirya menghilang secara tiba-tiba sekitar 20 tahun lalu, rumah itu diubah menjadi kos-kosan oleh keluarganya. Namun sejak saat itu, penghuni kos sering menghilang tanpa jejak. Warga sekitar percaya ada sesuatu yang janggal, tetapi polisi tidak pernah menemukan bukti kejahatan apapun. Lalu, Faris menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah foto lama dari arsip kepolisian. Foto itu memperlihatkan seorang pria tua berdiri di depan rumah besar yang sekarang menjadi kos 404. Pria itu adalah Pak Wirya, dan Bu Rina berdiri di sampingnya, tetapi dengan wajah yang jauh lebih muda. Faris menahan napas. Bu Rina bukan sekadar penjaga kos biasa. Dia mungkin terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Faris kembali ke kos 404 malam itu. Bangunan itu sudah terbengkalai, tetapi aura menyeramkan masih terasa kuat. Begitu memasuki kamarnya yang dulu, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ia tahu harus kemana. Kamar mandi. Dulu setiap kejadian aneh selalu berasal dari kamar mandi itu. Dengan tangan gemetar ia mendorong pintu. Kegelapan.
Namun kali ini ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Di balik kegelapan itu ada sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah. Faris menyalakan ponselnya sebagai senter dan turun ke dalamnya. Dan di sanalah ia melihat kengerian sesungguhnya. Lantai ruangan itu dipenuhi bekas darah kering. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol pesugihan kuno. Dan di tengah ruangan itu ada sebuah kursi kayu berlumuran darah dengan tali yang masih tergantung. Faris mendekati kursi itu. Di bawahnya ada sebuah buku tua. Saat ia membukanya, halaman pertama langsung membuat tubuhnya merinding. Tumbal harus berjumlah 7 jiwa, atau kekuatan ini akan hilang. Semua harus mati dengan cara yang sama. Gantung mereka di kamar mandi, dan mereka akan tetap berada di antara dunia. 7 jiwa. Faris menahan napas. Dina, Reza, dan mungkin banyak orang sebelum mereka. Semua dibunuh untuk tumbal pesugihan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atasnya. Faris langsung mematikan senter dan bersembunyi di balik rak kayu tua. Dari celah, ia melihat seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Bu Rina, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengannya. Rambutnya yang dulu beruban, kini tampak lebih hitam. Wajahnya lebih segar, seolah ia telah berubah menjadi lebih muda. Ia berjalan ke tengah ruangan dan menatap kursi kayu itu. Lalu, ia berbicara, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Sudah waktunya lagi. Aku harus menyerahkan jiwa lain. Faris menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tiba-tiba, Bu Rina menoleh cepat. Aku tahu kau ada di sana, Faris. Faris membeku. Faris berlari keluar dari tempat persembunyiannya dan mencoba keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tetapi Bu Rina mulai berubah. Matanya kini berwarna hitam pekat. Tubuhnya mulai melayang dan suaranya bukan lagi suara manusia. Aku telah hidup lebih lama dari yang kau kira, Faris. Semua yang datang ke kos ini hanyalah bagian dari pengorbanan. Dan sekarang kau akan menjadi bagian dari mereka. Bayangan hitam mulai merayap ke arah Faris. Tetapi tiba-tiba suara lain terdengar. Cukup. Dina muncul di tengah ruangan dengan mata membara penuh kemarahan. Bu Rina menoleh ke arahnya dan tertawa. Kau hanyalah satu dari banyak yang telah aku serahkan. Tetapi Dina tersenyum. Aku tidak sendiri. Dari dalam bayangan muncul semua korban yang pernah menjadi tumbal di kos 404. Mereka meraih tubuh Bu Rina. Kau tidak bisa melawan ini, jeritnya. Tetapi para arwah mulai menariknya ke dalam kegelapan. Faris hanya bisa menyaksikan saat Bu Rina diseret masuk ke dalam pusaran hitam, menjerit ketakutan. Dan untuk pertama Bu Rina menatap langsung ke tempat persembunyiannya. Saat Faris keluar dari kos 404, matahari mulai terbit. Bangunan itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi pintu yang terbuka sendiri. Kutukan kos 404 akhirnya berakhir. Namun sebelum pergi, ia mendengar suara terakhir dari Dina. Terima kasih, Faris. Tapi ini belum selesai. Faris menoleh. Tetapi Dina sudah menghilang. Ia kini tahu satu hal. Bu Rina bukan satu-satunya yang tahu tentang pesugihan ini. Dan masih ada seseorang di luar sana yang mungkin akan meneruskannya.